Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi ya dengan Ibu di sini. Ibu harap kalian menyimak baik-baik dan enjoy sampai akhir video pembelajaran ini. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita masih membahas materi lanjutan dari bab sistem ekskresi ya. Tolong disimak baik-baik. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami sistem ekskresi pada hewan. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Oke. Slide selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada hewan. Kira-kira apa saja sih organ yang berfungsi atau organ yang bekerja pada sistem ekskresi pada hewan? Oke, yang pertama itu sistem ekskresi pada cacing pipih ya, atau nama lainnya adalah planaria. Untuk alat ekskresinya itu berupa sel api. Jadi planaria ini memiliki alat ekskresi berupa sel api yang terdapat pada sisi kanan dan kiri tubuhnya. Nah, untuk yang kedua yaitu berupa cacing tanah ya. Dia memiliki alat ekskresi bernama nefridium. Jadi setiap nefridium ini memiliki corong bersilia yang disebut nefrostom. Nah, si nefrostom ini terdapat pada sekat pemisah antar segmen tubuh. Bagian belakang nefridium memiliki struktur yang melebar dan berakhir dengan sebuah lubang pengeluaran yang disebut nefridiofor. Oke, yang selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada belalang ya. Nah, alat ekskresinya berupa pembuluh malpighi. Jadi, pembuluh malpighi ini melekat pada bagian anterior usus. Ujung dan bagian pembuluh lainnya terdapat di dalam hemosol yang digenangi oleh darah. Dan yang terakhir yaitu sistem ekskresi pada ikan. Alat ekskresinya berupa ginjal. Ikan air tawar dan ikan air laut memiliki cara ekskresi limbah nitrogen yang berbeda-beda. Pada umumnya ikan air tawar bersifat hipertonik terhadap lingkungannya. Nah, oleh karena itu air masuk ke dalam insang melalui osmosis dan amonia diekskresikan dalam bentuk cairan encer dalam jumlah besar. Kehilangan air dalam jumlah besar oleh ginjal digunakan untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuh ikan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama itu ada albuminuria. Nah, pada penyakit ini ya tandanya urin banyak mengandung albumin. Penyebabnya yaitu kekurangan protein, penyakit ginjal, dan hati. Nah, akibatnya gimana sih? Akibatnya tubuh kekurangan albumin yang menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Nah, sebenarnya albumin itu apa sih? Nah, albumin itu adalah protein utama yang terdapat dalam darah yang diproduksi oleh organ hati. Jadi, albumin ini sangat penting ya untuk menjaga tekanan dalam pembuluh darah. Oke, yang kedua yaitu penyakit hematuria. Nah, untuk tandanya sendiri yaitu urin mengandung darah. Penyebabnya yaitu peradangan pada ginjal, batu ginjal, dan kanker kandung kemih. Nah, bisa dilihat pada gambar di situ apabila urin seseorang dicek ya di lab dan ternyata hasilnya di dalam urin ada darah, dipastikan orang tersebut mempunyai penyakit hematuria. Yang ketiga itu adalah nefrolithiasis atau kita sebut dan kita kenal batu ginjal. Tandanya pada penyakit ini urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Nah, penyebabnya yaitu konsentrasi unsur-unsur kalsium terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter. Akibatnya sulit mengeluarkan urin dan urin bercampur dengan darah. Oke, kita masuk pada penyakit yang keempat yaitu nefritis.
Nah, tandanya radang ginjal bagian nefron yang diawali peradangan glomerulus. Bisa dilihat pada gambar peradangannya seperti apa ya. Lanjut yang kelima yaitu gagal ginjal. Tandanya meningkatnya kadar urea dalam darah. Penyebabnya yaitu nefritis atau radang ginjal. Akibatnya, zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal tertumpuk dalam darah. Nah, bagaimana sih pengobatan untuk gagal ginjal? Yaitu salah satunya dengan cara cuci darah secara rutin. Atau kalau misalnya sudah parah, yaitu dengan cangkok ginjal. Penyakit yang keenam yaitu diabetes insipidus ya. Tandanya meningkatnya jumlah urin ya 20-30 kali lipat. Penyebabnya kekurangan hormon antidiuretika atau ADH. Akibatnya sering membuang air kecil. Untuk penyakit yang ketujuh yaitu berupa diabetes mellitus. Tandanya kadar glukosa darah melebihi normal. Penyebabnya kekurangan hormon insulin. Akibatnya luka sulit sembuh dan pengobatannya pada anak-anak diberikan insulin secara rutin dan pada orang dewasa dilakukan diet rutin, olahraga dan pemberian obat penurun kadar glukosa dalam darah. Bisa dilihat ya pada gambar. Untuk yang kedelapan yaitu hepatitis. Tandanya perubahan warna kulit putih pada mata menjadi kuning. Urin menjadi kecoklatan seperti air teh. Penyebabnya yaitu virus. Akibatnya hati meradang dan kerja hati terganggu. Pencegahannya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung atau penggunaan barang-barang bersama dengan penderita hepatitis lainnya. Untuk penyakit yang ke-9 yaitu sirosis hati. Tandanya timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel-sel pada hati. Penyebabnya yaitu minuman alkohol, keracunan obat, infeksi bakteri, dan komplikasi hati. Akibatnya gangguan kesadaran, koma, dan sampai menyebabkan kematian. Dan untuk penyakit yang terakhir yaitu gangren. Gangren ini tandanya kematian jaringan lunak pada kaki atau tangan, diawali dengan kebiruan pada kulit dan terasa dingin jika disentuh. Kemudian menghitam dan berbau busuk. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu gangguan pengaliran darah ke jaringan tersebut. Sering terjadi pada penderita diabetes mellitus dan aterosklerosis. Akibatnya bagian yang terkena harus diamputasi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hemodialisis. Apa sih hemodialisis ini? Nah, jadi hemodialisis ini adalah sebuah terapi medis yang merupakan salah satu terapi pengganti ginjal. Digunakan pada penderita penurunan fungsi ginjal. Selain itu, pada hemodialisis proses penyaringan dilakukan oleh mesin dialisis yang disebut membran dialisis. Alhamdulillah materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.